Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Alhamdulillah. Selamat siang. Baiklah, maaf Bapak mengganggu waktu Pak Ardian sebentar ya. Bapak tahu yang ditunjuk dari pihak sekolah untuk mengikuti qiraah tingkat namun Pak melihat Pak Ardian ini kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa menyebabkan Bapak Ardian ini kurang semangat? Coba jelaskan kepada Bapak. Baik, Pak. Jadi begini, waktu belum lama ini saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten, yaitu lomba qiraah. Tetapi sejujurnya ya, Pak, saya itu masih kurang percaya diri, Pak, untuk mengikuti lomba tersebut. Saya masih kurang percaya diri, masih kurang pede, dan pokoknya saya itu minder gitu, Pak. Oh begitu Pak Ardian, masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Pak Ardian kurang percaya diri untuk mengikuti lomba qiraah di tingkat kabupaten tersebut nantinya. Jadi begini, Pak, karena saya itu masih merasa kurang pantas seperti itu, Pak. Ya, kurang pantas untuk mewakili sekolah untuk lomba di tingkat kabupaten. Nah, karena menurut saya masih banyak teman-teman yang lain itu yang berkompeten, yang bisa mewakili sekolah dan suaranya itu bagus-bagus, Pak. Saya pun juga belum berpengalaman, belum pernah sekalipun mengikuti lomba qiraah, dan saya merasa suara saya itu kurang bagus, Pak. Suaranya kurang lembut seperti itu, Pak. Jadi saya masih minder sekali nih sama teman-teman itu, Pak. Baik, oke. Sekarang Bapak paham perasaan Pak Ardian saat terpilih. Bagaimana perasaannya Pak Ardian saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam hal perlombaan cabang lomba baca Al-Quran oleh sebagian Bapak Ibu guru yang lainnya, yang tentunya menunjukkan kepada Bapak Ibu guru percaya bahwa Pak Ardian nanti itu mempunyai potensi bagus hal-hal pembelajaran. Pak Ardian, apa saja kemampuan Bapak Ardian sehingga Bapak Ibu guru atau teman sejawat Pak Ardian itu menunjuk Bapak sebagai utusan atau kandidat lomba qiraah tersebut. Coba sebentar, Pak, saya pikir-pikir ya. Kenapa ya kira-kira? Atau apa mungkin suara saya bagus ya, Pak ya? Atau volume suara saya itu keras? Lantas kata Bapak Ibu guru juga suara saya itu lembut, Pak. Katanya sih bisa masuk kalau ikut dalam lomba qiraah, Pak. Tapi saya itu masih merasa kurang pede, Pak, masih kurang percaya diri, soalnya saya juga belum pernah ikut lomba, Pak.
Seperti itu. Nah, seperti itu kemampuan Pak Ardian dalam membaca Al-Quran atau membaca yang lainnya seperti halnya puisi itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan ini, perlombaan qiraah atau membaca ini. Kira-kira apa yang Dian rencanakan agar nantinya lebih percaya mengikuti perlombaan tersebut? Rencana ya Pak, apa ya kira-kira Pak? Aduh. Oh, rencana saya yang pertama, saya akan mencari guru Pak, yang bisa mengajari saya untuk kiroah. Terus, saya akan mempelajari nada-nada dalam membaca Al-Quran. Biar nanti ketika ikut lomba saya paham harus pakai nada apa, seperti itu. Lalu, belajar mendalami dan memahami ayat yang akan saya bacakan Pak. Nanti saya akan berlatih untuk mendalami mungkin dari artinya dan lain-lainnya untuk saya bawakan saat kiroah. Terus yang terakhir mungkin saya akan berlatih di depan cermin Pak untuk melatih saya biar saya itu bisa percaya diri, biar pede, maka saya akan berlatih di depan cermin. Nah, mungkin itu bisa menambah saya untuk bisa percaya diri saat mengikuti lomba, Pak. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali. Ternyata rencana kamu ini luar biasa dan Bapak yakin insya Allah kamu nanti ya mampu lebih baik ya, walaupun ya, kamu belum punya pengalaman. Apakah kamu nanti sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba misalnya membaca kabupaten tersebut? Insya Allah Pak, saya sekarang itu lebih semangat dan percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Pak ya. Jadi saya juga akan giat berlatih lagi Pak untuk mengikuti lomba kiroah ini di tingkat kabupaten. Semoga untuk kedepannya saya sudah bisa memiliki kepercayaan diri untuk ikut lomba di tingkat kabupaten ini, Pak. Gitu, seperti itu, Pak. Sama-sama, semoga dalam persiapan lomba nantinya jalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya juga Ardian betul-betul siap ya, ikuti lomba ini, yakni lomba membaca Al-Quran. Selanjutnya Bapak mau tanya kepada komite ya, terhadap lomba ini ya, bagaimana tanggapannya nantinya? Untuk komitmen ya Pak, untuk komitmen saya dalam mengikuti lomba ini, saya harus bersiap untuk mengikuti lomba ini Pak, dan saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh di luar jam sekolah atau juga di rumah Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan usaha saya Pak untuk menjadi yang terbaik dari perwakilan sekolah, bisa juara nantinya dan bisa membanggakan orang tua saya juga Pak, dan bisa membanggakan sekolah juga. Dan yang terakhir, apabila nanti saya mendapatkan juara, saya akan berbagi dengan teman-teman Pak, sehingga nanti
teman-teman saya juga bisa mengikuti perlombaan-perlombaan seperti saya, Pak. Seperti itu, Pak, komitmen saya, Pak. Cita-cita kamu Bapak sangat setuju sekali ya, dengan komitmen kamu ini. Mudah-mudahan sukses ya, bisa menjadi juara dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah, untuk lingkungan, lebih-lebih untuk diri kamu. Amin. Terima kasih, Pak. Maka setelah ini nanti saya juga akan berlatih lagi, Pak, biar saat perlombaan saya sudah memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, Pak. Seperti itu. Ya, kira-kira kapan nih mulai melakukan usaha itu? Kapan ya, Pak? Insya Allah mulai berlatih itu besok, Pak. Soalnya kalau nanti itu masih ada yang harus saya selesaikan, Pak. Kalau besok, insya Allah saya sudah mulai berlatih untuk mengikuti perlombaan itu, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau dari saya, Pak. Bagus, Bapak mengapresiasi siapa yang dapat membantu kamu kemudian untuk melatih di rumah nantinya. Untuk berlatih di rumah ya, Pak. Kalau di rumah itu, di rumah ada kakak, ada ibu, ada ayah. Biar diajari kakak di rumah, Pak, saya juga akan belajar dari video-video yang sudah ada di YouTube, yang mereka itu mendapatkan juara, Pak. Jadi saya juga akan belajar dari kakak. Saya juga akan belajar dari video-video yang sudah mendapatkan juara di YouTube, Pak. Seperti itu, Pak. Bagus, hebat. Ya, hebat sekali. Bapak bangga dengan Nak Ardian. Jadi Ardian bisa belajar ya untuk bertanggung jawab, jangan lupa, dan tentunya jaga kesehatan. Amin. Terima kasih sekali, Pak. Saya ucapkan ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Nah, Nak Ardian sekarang silahkan boleh istirahat ya. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap. Action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Santoso. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah, siang ini saya baik-baik saja, namun ada sedikit permasalahan yang menjadi pemikiran saya, Pak Ardian. Ya, oke, baiklah. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu Pak Santoso. Tadi Pak Santoso cerita kalau ada yang menjadi permasalahan ya yang akan dihadapi oleh Pak Santoso. Nah, ini mungkin Pak Santoso bisa menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya. Begini Pak Ardian,
kemarin itu saya didatangi takmir masjid kampung sebelah Iya. yang intinya minta kepada saya untuk menjadi khotib Jumat. Satu itu. Namun yang menjadi permasalahan saya itu saya belum memiliki materi apa yang akan saya sampaikan. Kemudian jarak rumah saya dengan masjid yang mengundang saya untuk saya menjadi khotib di situ itu juga lumayan jauh, Pak. Kira-kira bagaimana ya? Oh, begitu, Pak. Jadi permasalahan Bapak itu pertama diminta untuk menjadi khotib, terus yang khutbah sama jaraknya terlalu jauh gitu ya, Pak? Betul sekali. Ini yang menjadi Oke. permasalahan dan tentunya nanti kiranya ya solusi lah, saran atau masukan dari Pak Ardian ataupun nanti coba kita sharing ataupun ya seperti apa ya, coaching itu seperti semisal coaching lah. Oke, nah sekarang Pak Ardi mau tanya dulu ini, Pak Santoso kira-kira punya solusi nggak itu untuk menyelesaikan permasalahan ada tadi pertama untuk khotib, terus jarak yang terlalu jauh dari kampungnya, terus disuruh untuk khutbah yang belum punya materi. Pak Santoso punya solusi? Ada solusinya? Ada sih Pak, namun saya kurang percaya diri untuk menyampaikan solusi ini. Yang pertama itu saya berpemikiran dan semoga saja ini menjadi solusi harapannya itu terkait materi yang saya punya itu memiliki saya itu berencana untuk minta materi kepada teman saya yang Ustadz di masjid kampung saya. Itu satu itu Pak. Lalu terkait dengan transportasi untuk saya menuju masjid kampung sebelah yang lumayan jaraknya itu saya akan coba meminjam motor dari teman saya itu. Pak, kira-kira bagaimana ya Pak ya? Nah, itu sudah bagus sekali, itu sudah Bapak apresiasi solusinya Pak. Jadi Bapak memberikan sudah punya solusi, jadi Bapak apresiasi sekali itu solusinya, dan solusinya bagus itu Pak. Nah, solusinya sudah bagus, tadi minta materi, terus pinjam alat transportasi juga, itu sudah bagus sekali Pak. Nah, terus kira-kira apa rencana Bapak agar Bapak lebih percaya diri dalam menyampaikan materi dalam khutbah Jumat itu Pak? Terkait itu setelah nanti saya mendapatkan materi minta atau saya cari dari di masjid kampung saya itu, saya akan coba memahami isi dari materi khutbah Jumat itu. Satu itu. Yang kedua, akan saya coba untuk mempraktekkan berkali-kali 2 sampai 9 kali lah ulang itu sehingga materi nanti lebih mudah saya menyampaikannya. Mungkin nantinya saya akan coba di
di ruangan tempat rumah saya kan ada ruangan kosong. Kemudian saya akan berlatih di situ dengan bantuan apa ya, cermin lah, supaya bagaimana nanti kalau saya melihat ekspresi saya itu ketika saya lihat di cermin bisa setidaknya nanti saya juga menjadikan itu apa, refleksi diri saya, kekurangan saya gimana ketika saya menghadapi jamaah ataupun apa ya, mendengar di situ begitu Pak kiranya. Wah, ternyata rencana Bapak itu bagus sekali dan luar biasa. Terus Bapak yakin Bapak Santoso mampu lebih baik ya. Walaupun tadi materinya belum ada dan masih harus mencoba, tapi rencana tadi sudah sangat bagus sekali, Pak. Nah, terus dalam pelaksanaannya menuju ke masjid tadi, Bapak punya solusi setelah meminjam kendaraan itu? Nah, terkait itu Pak, saya mungkin nanti untuk mencoba setelah saya mendapatkan pinjaman motor dan alat yang bisa mengantarkan saya ke masjid kampung sebelah itu, saya berpemikiran akan membelikan bahan bakar atau bensin. Kira-kira dengan itu seperti apa, saya lebih leluasa menggunakan, sehingga ya tentunya dari kedua belah pihak, saya mau memberi pinjaman transportasi itu merasa sungkan, merasa tidak enak, gitu Pak kiranya. Wah, bagus itu Pak. Jadi Bapak juga memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa karena sudah dipinjami sepeda motor dan Bapak juga mau membelikan bahan bakar. Wah, itu berarti Bapak juga tanggung jawab sekali dan itu luar biasa sekali dan bagus sekali itu Pak. Nah, terus saya juga mau bertanya ini Pak, untuk komitmen Bapak terhadap pelaksanaan khutbah di masjid kampung sebelah agar tidak grogi Pak. Seperti apa ya kira-kira Pak komitmennya? Baik, dalam pikiran atau benak saya sempat terlintas seperti itu Pak. Hanya saja untuk menimbulkan kepercayaan diri, kemudian kedepannya itu lebih bagus, itu kiranya yang ada di pemikiran saya itu kan, saya satu tentunya berlatih lebih keras lagi terkait dengan memahami materi-materi khutbah Jumat itu, sehingga kedepannya juga jamaah atau warga kaum muslimin di lingkup kampung sebelah itu juga memahami materi, apa ya, ada perubahan dari yang saya lakukan ketika saya di masjid kampung sebelah. Itu Pak kira-kira ya Pak ya. Oke, nah jadi komitmen dari Bapak, cita-cita Bapak itu saya sangat setuju sekali dan itu komitmen yang sangat luar biasa sekali. Terus mudah-mudahan Bapak sukses dalam melaksanakan khotib di masjid sebelah, bisa menjadi khotib yang memberikan manfaat bagi jamaah-jamaah yang mengikuti sholat Jumat di masjid tersebut. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu dengan saran dengan pencerahan
yang telah Bapak berikan penguat kepada saya. Insya Allah nanti semoga saja apa yang saya lakukan ini bisa semaksimal mungkin membuahkan hasil yang lebih baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ardian, saya ucapkan semoga menjadi amal ibadah Pak Ardian. Amin ya rabbal alamin. Oh iya Pak, ini kapan ya kira-kira Pak Santoso itu mulai melakukan usaha itu? Untuk usaha itu sebenarnya kan ini kan sudah hari Senin sih Pak. Iya. Sementara hari Jumat masih ada hari lagi ya, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari lagi masuk ke hari H. Di situlah saya akan berlatih lebih sering, baik pagi maupun malamnya, lebih-lebih di sore harinya itu bisa dimanfaatkan waktu untuk ya memahami materi-materi, dan sehingga materi khutbah itu bisa mengena dari jamaah itu. Dan insya Allah ya selama hari ini kan coba saya pelajari yang saya dapatkan di Ustaz masjid kampung saya itu Pak, begitu Pak. Wah, bagus sekali. Jadi Pak Santoso akan segera melakukan itu ya Pak ya, dan didampingi oleh Ustadz yang berada di masjidnya Pak Santoso. Wah, bagus sekali itu Pak, dan sudah hebat. Semoga besok dalam pelaksanaan atau menjadi khotib di masjid kampung sebelah itu dapat memberikan dampak bagi jamaahnya, itu jamaah bisa menjadi lebih baik lagi Pak dalam beribadah dan dalam segala hal. Ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Amin. Terima kasih atas doanya Pak. Kiranya ini sudah sore ini Pak. Saya mohon izin, mohon udzur. Ini mau pulang dulu. Nanti masih banyak agenda-agenda yang lainnya. Dan mari Pak, kita tutup dengan kifaratul majelis pertemuan kita ini, walaupun hanya sebentar. Maaf mengganggu waktunya tadi. Kita tutup Pak dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.